Nan kedua ko lemak. Jalan dia liah dek orang lalu. Cupak dipapek dek rang panggaleh. Lu mau kasih mau kena mak. Jalan dia liah orang lalu cupak dipapek rang panggaleh. Runui kakato nanda ulu iduit kita jangan dipandang leceh. Artinya awaklah punya bangunan. Awak cari fisiknya dulu. Ya. Di sekolah ada jalan ke belakang. Dek orang nak capek tiba, nyo pindahan saya ke sebelah cik lain supaya langsung menuju rumahnya. Ya. Itu kan orang lalu nama lihat. Oh, kau jalan kau lah, do biasa kah? Jalan lah do kah. Lepas makan biasa dia wak. Tapi pakai loknya tetap di belakang rumah, tapi agak terpanjang jalannya agak terpanjang jalannya sedek. Karena tanah ikut tanah awak je, hanya tampu itu sekali-sekali itulah pasal saya. Iya. Dia lihat orang lalu. Sebenarnya, ikut kan arti nan secara nyato. Kalau menurut amak, kalau amak cari dengan kekinian, tak kurang lain nan maliah kan. Jalan dia lihat orang lalu itu kan niatnya lah orang lain. Iya. Tapi nama lihat jalan kini ndak orang lain. Nan lalu pun ndak orang lain. Ndak. Orang lalu pun lah orang Minang kini. Kalau di pituanan lama tu jalan dia lihat orang lalu cupak di papek rang pangaleh. Runui kakato nanda ulu dunia kira jangan lapeh. Kata dah ulu. Ada pesan di sarak pesan di kita berapa tagua lah di siko. Supaya ini awak selamat. Dan Eko ditujukan ke diri awak dan menjago dari orang lain kok. Menjago dari orang lain. Ya. Paham awak kok nyalih orang lain bah. Nan jadi hakikat dari jalan dia lihat orang lalu tu keilmuan awak, ke akidah awak. Kalau nyalih ada orang dibujuk rayu dengan agama orang lain lah taruh salah itu. Atau jo paham orang lain. Akhirnya kita buyar gitu ya. Akhirnya kita kan sansaro. Jadi koko sonanya ia dalam seluruh aspek ekonomi, termasuk aspek intelijensi dengan keilmuan, memang hati-hati awak, jangan sampai dirusak paham awak di orang lain. Jangan dia lihat di orang lain paham awak. Kalau persoalan finansial ada, kau ndak orang lain gini lah. Amak Pareso di Padang tu lebih 20 tukang suntiang, tukang tenda. Hal kecil ke? Hal kecil ke? Ya, ndak ada seorang lah orang Jawa. Satunya orang Minang tu. Tu nan di Siteba tu dua tu orang Pariaman. Kok pelaminan kok di sudut alaman kok gagah nama te, gagah nama bu. Nyalih pelaminan kalaman lah jadi balik pakai rumah kan orang awak nama lihat tu. Dek karena gara-gara tukang suntiang, tukang pelaminan, tukang tenda ndak memahami adat budaya, nyalih kalaman. Kalau dahulu kalimat gue disiapkan untuk orang luar dan kamaliah. Iya, orang luar dan kamaliah. Yang tak biasa di jalan tu. Iya. Nyo alih dek kan tak biasa di jalan tu. Tak biasa di jalan. Dulu. Iya. Pinang kini. Kinilah orang awak. Orang yang biasa lalu ke situ. Iya. Latara Solo jauh adanya. Latara jauh. Tuan tu maliah paham cile. Jangan tuan Allah lo cari lain tak kuasa pok. Jangan tak. Akhirnya nalah tanggung-tanggung tadi paham awak terhadap mencari kaji tauhid. Atau buyar dek kawan gitu. Jadi ulah orang awak gini nama lihat. Dah orang lalu. Jadi orang nan lalu pun ndak orang jauh lah dia. Ndak orang jauh. Dah orang di rumah tu nak memindah jalan. Iyo. Jadi nan kecik pituah ko usah jalan di asap orang lalu. Ya. Tujuannya orang jauh kok. Orang jauh. Orang ndak biasa di situ. Ya. Cupak di papek orang pangaleh. Kau ndak orang nan di situ. Jago do orang Pangaleh biasa orang jauh lo tibo. Orang jauh lo tibo tu. Ikut cerita orang Manggali Mabelo ko bentuk ko ndak. Iya. Jadi nan cupak ke dan biasanya dipakai setelah Belanda itu kan lah liter. Iya. Nan dianggap cupak kok kan liter ketek. Iya. Sebenarnya ndak dipapek orang Pangaleh. Nyo ganja orang Pangaleh. Nyo jalan lilin sebatang. Iya. Nyo masukan ke liter ko. Iya. Ajo itu bareh nyo ganja itu. Dalam 10 liter lah 9 zerpek lah. Itu tentang fisik. Nyo nang kepada sona. Tapi dia mak ndak itu nama pikir. Mental spiritual awak kau jangan dipengaruhi orang lain. Kau kunci sebenarnya. Iya, nalah ado di hati awak paham awak terhadap adat bahasa isyarat
Jangan sampai goyah dek orang lain hendaknya, dek budaya orang lain. Abah taguh awak di situ. Barangkali dulu lah pernah aja mak cerituan. Emak pulang dari ladang, dapat sapi di jalan. Ayo. Tu dek gaya awak nyupaku engkau tang Pinang agak tinggi, mama Ya. lompeknya mama kuat. Bagus itu gaya. Nak. Nara tua awak nak dibawa pulang, nak pun nara tua awak dah bos. Takkah itu nyo mendidik awak dan sesuai jo perilakunya setiap hari itu. Kalau ndak punya awak ada mengalau ke dibawa pulang. Kalau kini lado tagak masaknya sembar kawan tengah malam. Jadi Iya betul. Jadi bahwa sebenarnya makna petuah aku pun Allah jauh nan dahulu dikecian dia orang lain nan nak tentu di jalan go. iya, Tu lalunya. Ya. Ndak biasanya di jalan go doa. iya. Sehingga ada kemungkinannya mengubah. Tapi ingat ya jalan biasa orang lalu. Iya. Tapi kini bagi Cik Mati deh, bukan mereka lain nan masak. Allah awak nama lihat seorang. Biasanya jalan gua lah jalan sebelah suwo apa jalanan gua masuk Ya. ke dapur. Iya. Kini bah pindah ke sebelah kidang. Iya. Iko pun lah bermasalah nan sabana-bana tadi kini. Iya. Dan makna pituah gua pakai Cik Mak deh. Yuk balik juga sabananya. Puncak-puncak dari pituah gua kan kearifan jo balik. Ndak ada lain pada itu lir. Bukan alim lagi gua, tapi arif ya Mak. Iya. Arifin billah. Jadi iko ya perlu disampaikan ke kita bersama bahwa sesungguhnya nan masa orang lalu ko Iya. ilain orang lain dah. Lah orang awak kini. Mempercaya awak berada orang awak. Mempercaya awak beragama orang awak. Iya. Iko perlu diingatkan. Perlu sebenarnya ini. Ijan orang je disalahan. Jangan orang jadi salahan. Lah orang awak. Awak dulu. Iya. Ayo mak, tunggu lo. Kalau mau itu berarti makna dari iko ko perlu ingatkan ke orang bersama. Kok dahulu orang nan lalu nak kita jago dan orang lalu tu orang nak biasa lalu. Orang nan nak biasa. Tapi kini orang nan latih hari lalu di situ naman buka jalan ko. Namun kayalan. Dan ini orang panggale ko biasanya hitungan orang dulu panggale ko orang nan gale belok. Orang datang. Orang datang. Ya. Bukan orang nan bakadai di situ. Iya. Kini orang panggale ko Allah di situ. Orang panggale situ naman ukai. Iya. Iya. Ha. Iyalah mak. Berarti ko perlu diingat kearifan. Acik lah sana. Kebetulan alhamdulillah mak Kati lah cuba membuat karya-karya dokumentasinya. Di siko beliau kini mak Kati lah membuat lo buku. Buku yang berjudul Ragam Pasambahan atau Penyambahan Adat dan Budaya Minangkabau. Jadi ko buku go salah satu karya beliau dalam rangka mengabdikan dirinya ke masyarakat, ke budaya dan ke Minangkabau. Mangko kalau ada nanio buku ko bisa menghubungi kami nanti di Salua dan juga bisa juga langsung menghubungi beliau Mak Kati. Selain itu juga ada buku-buku lain. Di situ ada pulau ko karya-karya yang kemudian kita harapkan dimiliki hendaknya oleh para orang Minang. Setidaknya sebagai referensi tambahan dalam pembicaraan dan kehidupan sehari-hari. Di situ ada buku yaitu Pantun Minang 5.000. 5.000 pantun Minang dan 2 bahasa. Bisa dipakai untuk Minang sendiri dan juga bisa dipakai untuk nan dirantau, nan kurang biasa pakai bahasa Minang ya anaknya, pakai bahasa Minang dalam hariannya, mangko pakailah buku ko. Dan buku ko ada lebih dari ribuan ko isinya ko pantun di dalam, supaya mereka bisa juga kemudian memahami budaya-budaya kita dan sudah ada dahulunya sampai kini. Setidaknya mereka tahu dengan dima asalnya dan kama hendaknya. Tu lah. Jadi ada 2 buku kini ko. Yang pertama Ragam Pasambahan. Bisa Yang dipakai lah pembalik kabupaten. iko umum ko. 8 balai 8 kota ko lah diumumkan. Jadi beliau berusaha mengumpulkan ko. Yang kedua adalah karya beliau yang langsung kata pengantarnya adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, yaitu tentang pantun Minangkabau.
yang di dalamnya belah ribuan pantun. Dan tentu ada dalam pituah, di dalam pun ada babantua nasihat-nasihat dalam Minangkabau. Jadi ko ada dan sanak kita dan nio ambil buku ko, karya ko dan dokumentasi, silakan hubungi kami di Salua dan juga sekira juga bisa melalui Mak Kati. Dan di rantau dan di kampung jangan lupa dukung kami juga. Kami di Salua izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.